Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan has today surrendered. The last of our enemies. Para kaum muda mengadakan pertemuan di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang penyerahan Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum saudara-saudara semua. Waalaikumsalam. Saya dapat kabar bahagia. Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Apa benar berita yang Anda katakan tadi? Apa itulah kekuasaan? Jepang sudah tidak berdaya lagi di negeri kita karena Jepang telah menyerah pada Sekutu. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun berakhir dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh Bapak, ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Ya sudah begitu, silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Kamu panggilkan Bapak. Baik Bu. Saya mendengar dari pelayan istri saya bahwa ada yang ingin dibicarakan. Apa itu? Kami mendengar kabar bahwa Jepang telah kalah dari Sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ya benar, kami meminta untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkannya dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat jika senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang akan menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan lagi bagian Indonesia. Maka dari itu, untuk apa kita menyanyikan kesempatan ini? Nanti saja setelah dirundingkannya dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI secepatnya, karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tetapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi, ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Silahkan besok kalian datang kembali. Ya, baiklah kalau begitu. Kami izin dulu, maaf telah mengganggu. Sebenarnya terjadi. Mereka bilang Jepang telah menolak pada Sekutu. Mereka ingin kita secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Yang harusnya kita lakukan sidang PPKI sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?
Saya juga berpikir seperti itu, namun mereka tetap memaksa untuk kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang harus kita lakukan, sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika berita tersebut palsu? Jadi kita akan ikut kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan pertemuan di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara mereka enggak mengikuti keinginan kita? Bagaimana jika kita menyingkirkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi lebih baik ke Rengas Dengklok karena keamanan lebih terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda bersama ajudan lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari kamu Mas ya? Iya, Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Sebelumnya kami mohon maaf telah mengganggu Anda. Kami diutus untuk membawa Anda keluar kota. Memangnya kemana? Karawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan waktunya untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Saya akan berkomunikasi terlebih dahulu. Bu, Iya. Bapak ingin pergi ke luar kota. Bolehkah saya ikut akhir-akhir ini? Saya merasa akan ada sesuatu yang terjadi pada ini. Baiklah. Maaf, apakah ini sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan untuk Indonesia merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidak ada cara yang lebih baik? Dengar Bu, kami tidak ingin Indonesia merdeka. Ya, saya tahu, tapi caranya tidak seperti ini. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Soebardjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, janganlah, rasanya seperti tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita menjalankannya secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya sudahlah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer, jadi keamanannya terjamin. Ya sudah, bila begitu, mari kita ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Izin Laksamana Maeda. Ada apa ini tuan-tuan kau datang kemari? Memangnya ada masalah apa? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuhan. Kami bermaksud menanyakan apakah kabar Jepang menyerah kepada sekutu itu benar. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, memang ini waktu yang sangat tepat. Maka jika diizinkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memangnya ada masalah apa? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi. Ya silahkan mari membuat teks proklamasi ke ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang untuk membuat naskah proklamasi. Ya sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo pun cukup untuk sekedar membuat teks proklamasi. Ya baiklah, lebih baik kita tunggu di sini saja. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, dan Sayuti Melik pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi.
sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi telah selesai, namun di mana akan dibacakannya naskah ini? Bagaimana di lapangan Ikada? Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, bagaimana jika di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, di situ aman. Akhirnya, proklamasi pun disepakati untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Sohut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Ini Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, karena itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, saya akan memerintahkan Fatmawati untuk menjahit bendera segera. Tolong panggilkan dia. Enggak Pak, Mas mengapa tiba-tiba memanggil ini? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadikan bendera. Apa? Baiklah, saya akan mencoba. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Maaf Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9. Oh iya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk tetap naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Jika di dalam zaman Jepang, usahakan kita mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami dari malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu siap sekata berpendapat bahwa sekarang datang saatnya menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi ini bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengarlah proklamasi kami. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.